Selamat datang kembali di segmen analisa. Kasus dari donasi 1,5 miliar Agus ini sepertinya belum ada ujungnya teman-teman. Karena dari pihak Novi pun aku lihat dari salah satu kuasa hukumnya memberikan statement kemungkinan besar Novi akan melaporkan balik ini pihaknya Agus. Karena kayaknya dia sudah jengah gitu ya. Bahkan dia dilaporkan lagi dan lagi. Bahkan untuk Novi juga sekarang nggak cuma sendirian yang dilaporkan, tapi juga Densu dilaporkan oleh Farhad Abbas. Walaupun ini tidak ada hubungan langsung dengan Agus, tapi ini juga ada sangkut pautnya terkait dengan menurut Farhad bahwa yang dilakukan Densu itu adalah salah satu bentuk kayak ya adu domba gitu ya untuk ras suku agama. Padahal sama sekali kita sudah bahas pasalnya itu nggak masuk sebenarnya. Yang dilakukan Densu tidak ada tuh menimbulkan kebencian kepada masyarakat, bahkan ada banyak yang ngebuat atau video di TikTok dari warga yang berada di Makassar ataupun juga dari Bugis ya bilang, saya warga Makassar, saya warga Makassar Bugis, saya nggak merasa pada saat ngelihat video tersebut saya ngerasa emosi, nggak ada tuh seperti itu. Bahkan kan yang mendukung Farhad juga semakin menggebu-gebu ya, mereka rombongan mau melaporkan Densu. Tapi kita lihat nanti perkembangannya seperti apa, apakah dari pihak kepolisian akan menerima laporan ini. Kalau seandainya ternyata diterima dan ditemukan ada pasal pidana di situ, aku rasa agak sangat memaksakan ya. Tapi kita lihat nanti update-nya seperti apa. Yang sekarang kita bahas berikutnya adalah statement dari Agus yang juga ini viral di TikTok teman-teman. Karena ada salah satu wawancara dia yang bilang bahwa nggak ada tuh dalam keterangannya deskripsinya YouTube-nya Bang Densu waktu saya di wawancara podcastnya tidak ada di situ untuk berobat. Jadi ya biarkanlah uang itu sudah jadi miliknya Agus dipakai untuk kebutuhan sehari-harinya Agus. Nanti kita cross check ya di deskripsi videonya Densu yang dulu apakah betul statement Agus ini atau enggak. Tapi kita lihat cuplikannya Agus berikut ini teman-teman. Oh di Densu itu sama sekali Agus itu tidak meminta juga kan, gitu. Jadi itu donatur-donatur yang kasih ke Agus itu nggak ada juga dibilang di deskripsinya buat donasi pengobatan. Ini Oke, dua poin yang disampaikan Agus. Di podcast Densu, saya nggak minta-minta juga kan, bahkan tidak ada deskripsi untuk pengobatan. Bagaimana mungkin tidak ada rencana untuk minta-minta? Lantas tujuannya Novi ngubungin Densu, ngubungin sejumlah public figure lainnya buat apa? Buat terkenal? Ya enggak lah, kan memang tujuannya cari donasi. Bahkan Novi mengatakan memang sudah direncanakan awalnya menggunakan rekening Yayasan Novi, tapi kan Mas Agus sendiri yang mengatakan ke Densu bahwa pakai nomor rekening Agus aja ya, biar Agus enak untuk langsung makainya buat kebutuhan berobat. Jadi kok jejak digitalnya kurang bisa begitu linear ya Mas Agus ya? setelah itu kenapa Mbak Novi itu sekarang itu berpendapat uang donasi itu buat pengobatan, padahal di deskripsinya kan nggak ada dijelasin. Oke, kenapa Mbak Novi kok sekarang berpendapat uang itu, uang donasi hanya untuk pengobatan, padahal di deskripsinya tidak ada. Nah, ini adalah deskripsi dari videonya Densu yang diuploadnya 12 jam sebelum di-capture ya. Dengan judulnya disclaimer, jangan nonton kalau nggak kuat gitu. Jika teman-teman ingin membantu untuk pengobatan Mas Agus, silahkan kirim bantu melalui BCA sekian-sekian atas nama M. Agus Salim. Apakah ini bukanlah definisi untuk pengobatan? Kecuali ini nanti di deskripsi tersebut dituliskan begini, jika teman-teman ingin membantu untuk biaya hidupnya Mas Agus, ngebayar hutangnya Mas Agus, ngebayar Wawa, utangnya Wawa dan sebagainya, kan nggak ada tulisannya di situ. Jadi menurut aku keterangan Mas Agus ini justru semakin ngebuat masyarakat itu kecewanya semakin dalam gitu. Jadi ya harus ada jiwa besar yang mengakui kesalahan tersebut gitu. Terus juga ada salah satu bagian yang disampaikan dari Krisnamurti, salah satu kuasa hukum Agus yang mengatakan bahwa kami itu sudah dapat surat dari Yayasan Novi terkait permintaan untuk dimintai kayak planning atau rencana ke depan untuk pengobatan Agus seperti apa gitu. Dia bilang begini, kami sudah dapat surat dari Yayasan Novi bahwa uang tersebut bisa digunakan untuk semua pengobatan keperluannya Agus. Silakan beritahu rencana penggunaan dana tersebut agar dapat diproses lebih lanjut. Nah, yang dimau dari Krisnamurti dan juga timnya bilang, kami sudah bales nih pesannya lewat WhatsApp, tapi nggak dibales-bales sampai sekarang gitu. Dia mau adalah transparansi dan penjelasan, kan
waktu uang Agus ditransfer, totalnya sekarang kan 1,3 miliar di Yayasan Nopi, itu pengen lihat dong, kita ditunjukkan lah, intinya ditunjukkan mutasinya, masih ada nggak uang tersebut gitu. Kami ingin penjelasan dan transparansi kenapa uang Agus ditransfer ke yayasan. Tunjukkan mutasi rekening yayasan. Poinnya adalah sebenarnya ke situ. Karena kami juga pengen ngecek uang tersebut masih ada atau enggak. Kita kesampingkan dulu permasalahan hukum dan fokus pada kepengobatan Agus, begitu. Ya, kalau bagi aku pribadi, pada saat kuasa hukum Agus meminta hal tersebut ke Yayasan Nopi, bagi aku itu adalah sebuah kayak penghinaan ya. Karena yang cara kita memperlakukan orang lain, merasa orang tersebut direndahkan, itu bukan cuma dengan kata-kata gitu loh, tapi dengan perbuatan, dengan permintaan, dengan cara seperti ini, ya memangnya Agus siapa kok minta dilakukan transparansi mutasinya, ibarat kata gini, kayak temanku, yes, gue pengen lihat dong mutasi rekening lo kayak apa. Ya emangnya lo siapa gitu mau tahu mutasi rekening gue buat apa, urusannya sama lo? Kan poinnya adalah gak usah khawatir, uangnya Mas Agus tuh aman di sini. Kalau memang Mas Agus rencananya buat berobat adalah habisnya 500 juta, ya udah dirincin aja 500 juta, kan nanti dikirim in advance gitu, lebih awal. Dan nanti tinggal disusul aja buat kwitansi A, B, C, dan D-nya. Nggak perlu harus disiapin ada nggak uangnya. Tujuannya apa? Kalau dari timnya Krisnamurti bilang pengen lihat uangnya masih ada atau enggak. Ini kan sebuah indikasi bahwa yakin nih uangnya masih ada, jangan-jangan udah kamu pakai lagi. Ya, ini juga menjawab pertanyaan waktu kemarin-kemarin kan mereka berstatement akan pergi ke Singapura gitu kan. Dan juga statementnya Farah Tebes bilang bahwa untuk masalah uang ke Agus untuk berobat, kita sudah ada katanya yayasan baru yang akan ngebantu Novi, ngebantu Agus. Tanya aja kalau masalah duit itu sama Krisnamurti. Tapi ternyata Krisnamurti sekarang memberikan keterangan 2 kali ya. Pertama, dia ngebuat video di akun TikToknya menanyakan terkait uang tersebut ke Novi. Dan sekarang berbicara di banyak media massa tentang uang tersebut, dia minta transparansinya. Kan kita bisa tangkap, oh ternyata pengobatannya Agus ke Singapura nanti itu tetap pakai duit dari donasi yang dikumpulkan oleh timnya Yayasan Novi ini kan. Jadi bukan uang dari yayasan baru lagi. Karena waktu awal-awal kan kesannya Farhad itu bilang, gak usah khawatir Gus, masih banyak yang akan ngebantu kamu. Ternyata kan nggak seperti itu. Tapi mungkin ya kalau aku tangkap buat yang dana keberangkatan kayak tiket pesawat atau hotel buat Wawa mungkin atau tim kuasa hukumnya akan ditanggung oleh mungkin Krisnamurti atau Farhad. Tapi kalau buat pengobatannya itu bakal ditanggung oleh Novi. Tapi kalau untuk ke Singapura jujur itu bukanlah suatu yang mahal banget ya. Mahal banget dalam tanda kutip bukan yang sampai ratusan juta. Paling juga kan tiket pesawat ke Singapura berapa sih, PP kan paling ya 3 juta juga kayaknya ada kan ya kalau kita belinya jauh-jauh hari gitu. Jadi bukan yang major yang akan dilakukan pembayarannya oleh tim mereka, tetap menggunakan dana dari Novi gitu. Dari kuasa hukumnya Novi juga mengatakan bahwa ini kenapa ya mereka itu sekarang kayaknya aktif banget nanyain duit mulu setelah dana BPJS sudah tidak bisa lagi, kartu BPJS sudah tidak bisa lagi dipakai oleh mereka. Ya wajar sih. Padahal kan sebenarnya kalau hitung-hitungannya ya, kan Agus juga masih ada uang dari yang lain kan, dari 35 jutanya Yayasan Novi, ada bantuan dari siapa, Densu pribadi, ada bantuan dari pihak ketiga, ada juga bantuan dari masing-masing kuasa hukumnya Agus. Katanya Farah Tebes kan bilang bahwa setiap kuasa hukum tuh ngebantu Agus, saya ngasih 1 juta katanya. Kan artinya udah banyak juga gitu. Jadi mereka, Agus belum butuh-butuh banget duit tersebut. Bahkan Wawa juga bilang kan di media massa waktu dia selesai habis diperiksa dari kepolisian atas klarifikasi untuk laporannya ke Novi kan bilangnya gini, untuk saat ini Agus belum bisa melakukan operasi, lagi proses menunggu penyembuhan TB-nya Agus. Jadi kan tidak ada uang besar yang akan dikeluarkan dalam waktu dekat. Artinya uang-uang yang sekarang ini paling perintilan-perintilan kecil yang nilainya paling ratusan ribu rupiah doang untuk dia berobat, teman-teman. Nah, terkait dengan Farhad Abbas yang isunya sekarang tentang yang dia melaporkan Denny Sumargo, dia ditanya sama wartawan ini. Ini kesannya dia kayak jagoan gitu loh. Padahal masyarakat itu menilai bahwa Farhad itu kenapa marah karena dan juga melaporkan Densu karena dia ngerasa dia itu dibuat sama Densu seolah-olah dia nggak berani sama dia.
dia itu malu sebenarnya, tapi dia di wawancara terbaru bilang begini, saya itu berani loh lawan dia katanya. Waktu ditanya sama wartawan, udah bang, kenapa nggak langsung turun aja, mungkin di sparring tinju atau apa kek. Dia bilang, saya berani lawan dia, walau dia atlet, saya pasti menang lawan dia katanya. Wes, jago banget nih. Kok bisa seperti itu? Coba kita simak cuplikannya pada satu wartawan nanya sama. Abang kesel sama Densus. Abang kenapa nggak? Ini Bang yang netizen bilang kenapa nggak diadu di ring tinju aja bang sama Densus bang. Jadi abang bisa kuat. Kalah dia nanti. Tapi abang berani. Berani katanya. Berapa yang Hah? Aku udah ukur. Walaupun dia seorang atlet juga bang. Mau diatur juga. berani kalau di ring tinju berani. Tapi kalau ada orang yang ingin menaruh tempat gitu untuk kalian berdua, Ya, itu seperti kamu apa? udah dilaporin hukum. Kalau kemarin boleh, sekarang nggak boleh lagi. Tadi laporannya diterima. Kalau kemarin boleh, kalau sekarang udah nggak boleh lagi. Memang jago dalam berkata-kata ya. Nggak mau dilaporin lagi gue. Dan laporan sudah diterima. Iya, betul sekali kamu berdiri. Kamu itu banget. Kamu dilaporin. Bang, kenapa nggak di awal pas ketemu sih bang? Masa udah saling adu jotos aja gitu bang? Wartawannya kompor juga ya. Kan dia juga sudah bilang nggak akan ke jalur hukum ketika kalau abang tuh menjotos dia gitu. Tadi yang ngomong orang gila. Iya kan, bang Denny kan ngomong gitu. Jadi sebenarnya ya kita ngelihatnya kayak bercanda. Tapi dibilang bercanda, ya serius, dibilang serius juga bercanda. Karena kan sudah ada laporan polisi nih teman-teman. Terkait dengan kata-katanya si Farhad Abbas ya. Kan dia bilang, saya tuh bilang sama Densu, hajar tuh adalah singkatan HJR. Terus pukul tuh adalah singkatan PKL. Nggak masuk akal teman-teman. Nanti kan dalam dunia hukum pasti ada keterangan ahli ya, ahli bahasa. Bahasa mana yang mengatakan bahwa kalau kita bilang aku pukul kamu, itu artinya adalah aku pembela pukul itu PKL pembela kaum lemah katanya. Aku pukul kamu, aku pembela kaum lemah kamu. Nggak masuk akal. Atau habis itu bilang kan aku hajar nanti Densu gitu kan ya. HJR katanya. Hak hukum jaminan rakyat. Aku hukum jaminan rakyat kamu. Nggak masuk akal. Jadi ini kayak anak kecil kan ya. Dia mencari kata-kata sendiri dan orang menangkapnya. Kalau dikatakan kayak Densu, mana dia saya hajar nanti saya pukul kamu gitu-gitu ya. Konteksnya adalah pengen ngelawan gitu loh. Kalau dibilang enggak kok itu ada terminologi khususnya. Hello, apakah ada kata-kata tersebut dalam bahasa Indonesia? Atau nggak usah ngomongin yang EYD lah, ngomongin dalam common sense, dalam kepopuleran di Indonesia. Survei aja orang Indonesia, siapa yang tahu singkatan PKL itu dibacanya pukul atau pembela kaum lemah? Nggak ada. Orang PKL bacanya ya PKL, bisa pedagang kaki lima, atau macam-macam singkatan, tapi nggak ada tuh pronunciation-nya PKL dengan dibacanya pukul. Itu tidak pernah ada. HJR, dibacanya hajar. Apa tuh HJR? Hajar tuh singkatan apa? Hijab berkah atau yang lain-lain lagi kah? Jadi terlalu memaksakan begitu. Aku yakin banget untuk bagian ini walaupun dari timnya Farhad kan banyak yang mendukung juga tuh ya. Ada sejumlah orang yang mengatakan atas nama suku daerah tertentu, katanya kami tersinggung dan sebagainya. Aku yakin gak usah khawatir buat Densu kalau nanti ini sampai ke persidangan, kalau memang betulan penyidiknya menemukan pasal pidana di sana, go for it. Aku yakin Densu pasti bakal menang di persidangan kalau memang harus mencari tahu tentang masalah yang namanya kayak apakah betul statementnya Densu pada saat mengunjungi Farhad itu adalah bentuk kayak sebuah kayak ujaran kebencian terhadap suku, agama. I don't think so. Ini kita sudah bahas pasalnya teman-teman ya. Nggak usah kita ulang lagi. Karena nggak ada tuh orang yang tiba-tiba benci suku tertentu gara-gara kemunculan Densu di rumahnya Farhad Abbas. Sementara itu bisa aku update terkait dengan video drama ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Tinggalkan like dan juga komen. Subscribe channel YouTube ini. Follow Instagram, Facebook pageku. Dan juga akun TikTok di Angga Sasmara. Sampai jumpa.